لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, menjelang fase puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan layanan kesehatan bagi jamaah. Pemerintah menyiagakan 1.200 petugas kesehatan yang akan melayani jamaah Indonesia. Untuk memastikan pelayanan kesehatan jamaah haji selama fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh dan sejumlah Amirul Hajj menyiapkan klinik kesehatan haji yang akan beroperasi di kawasan Arafah dan Mina. Tak hanya menyiapkan fasilitas kesehatan, pemerintah juga menempatkan tenaga medis untuk mendampingi jamaah selama menjalani rangkaian ibadah haji. Setiap kloter akan didampingi satu tenaga kesehatan yang bertugas memantau kondisi jamaah serta memberikan penanganan awal apabila ditemukan gangguan kesehatan. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 1.200 tenaga kesehatan yang akan disiagakan selama fase puncak haji berlangsung. Kita ini ada 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada 1 dokter dan 1 perawat. Kemudian ada di BPIH juga ada 199, hingga total tenaga kesehatan kita ada 1.200 sekian. Insya Allah itu akan bisa melayani jamaah kita untuk Armusna nanti. Memasuki fase finalisasi persiapan puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi merilis skema distribusi logistik makanan baru bagi jamaah yang akan bergerak ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas akan menyalurkan paket makanan instan khusus tiap 3 hari sekali. Manajemen materi logistik pangan kini menjadi fokus utama panitia penyelenggara ibadah haji guna memproteksi pasokan energi jamaah di Armusna. Selama 3 hari operasional di Padang Arafah hingga Mina, seluruh jamaah Indonesia akan dibekali paket makanan instan khusus yang didistribusikan secara berkala tiap 3 hari sekali. Komoditas pangan ini didesain menggunakan teknologi retort kedap udara, sehingga memiliki masa kadaluarsa yang panjang, aman disimpan pada suhu gurun, dan efektif untuk perbekalan darurat. Selain praktis, formula resep yang digunakan tetap mempertahankan cita rasa Nusantara, guna menjaga nafsu makan dan memutus potensi defisit gizi jamaah lansia. Kita tidak membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia. Puncak haji tinggal hitungan hari. Segala persiapan telah dilakukan petugas untuk memastikan jamaah haji mendapat layanan sesuai yang diharapkan, termasuk konsumsi untuk jamaah. Saat ini, seluruh jamaah haji reguler Indonesia sudah berada di Tanah Suci untuk menunggu puncak haji di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kementerian Haji dan Umroh pun terus mengecek persiapan layanan untuk jamaah haji. Salah satunya adalah mengecek dapur untuk konsumsi saat puncak haji nanti yang dimulai 2 hari lagi, yakni pada 25 Mei 2025. Menteri Haji dan Umroh didampingi sejumlah Amirul Hajj juga mengecek pasokan konsumsi, apakah sudah memadai. Menhaj juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan penyedia catering di Arab Saudi agar seluruh jamaah bisa mendapat layanan konsumsi dengan baik. Ada waktu 3-4 hari, saya minta mereka untuk memastikan bahwa logistiknya harus benar-benar tersedia. Ini memang masalah antara dapur dengan
vendor dari itu, bukan masalah kita. Tapi kita karena kita terkait dengan itu, maka kita juga harus memaksa, mempush supaya benar-benar terdeliver kepada jamaah haji kita. Saudara, puncak haji tinggal beberapa jam lagi. Seperti apa persiapan tenda di Mina yang nantinya akan digunakan jamaah haji dalam rangkaian ibadah haji, yakni melakukan mabit atau bermalam. Guna memastikan manajemen logistik tidak mengalami kendala, rombongan tim kenegaraan melakukan simulasi alur kedatangan armada hingga distribusi penempatan kasur jamaah. Pantauan di area Maktab Indonesia memperlihatkan struktur tenda putih secara keseluruhan telah terpasang rapi. Penyejuk udara atau AC blower berkapasitas tinggi juga diuji coba secara berkala guna meredam gelombang panas ekstrim. Ya saudara, saya memiliki kesempatan melihat langsung salah satu kawasan yang digunakan jemaah haji Indonesia nantinya pada saat melakukan rangkaian ibadah haji, yakni mabit atau bermalam di Mina, Arab Saudi. Saya bersama rombongan Media Center Haji, yakni bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, melakukan simulasi perjalanan dari wilayah Mina, Arab Saudi ini. Simulasi ini bertujuan mengukur sejauh mana luasan kawasan Mina ini. Ini juga dimaksudkan sebagai gambaran nantinya jemaah haji harus berjalan belasan bahkan puluhan kilometer di kawasan ini untuk melakukan rangkaian ibadah haji di sini. Rombongan juga mengecek kesiapan tenda penginapan bagi jemaah haji Indonesia. Fasilitas yang disediakan petugas bekerja sama dengan Syarikah Arab Saudi sudah seluruhnya rampung. Mulai dari toilet untuk mandi, pendingin udara, kasur buat istirahat, hingga kebutuhan dapur untuk konsumsi seluruh jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia berpesan ibadah mabit di Mina ini memiliki tantangan tersendiri. Kawasan Mina yang cukup luas membuat jemaah haji benar-benar harus menyiapkan stamina fisik yang prima. Berikut pernyataan Wamen Haj. Tadi kita sampai sini saja, nanti apalagi sampai Jamarot itu 3,5 kilometer. Jadi tadi kan saya sebutkan ya, berarti kan bolak-balik tuh 7 kilometer. Kalau dia nafar awal berarti kali 3 kan. Di kali 3 pada saat hari tasrik itu kali 3 berarti 21 km. Jadi 3 hari itu menempuh perjalanan selama lempar jumroh itu harus 21 km. Kalau dia nafar nafar sani berarti kali 4 28 km selama 4 hari itu. Ya saudara, tadi saya membersamai rombongan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kami mencoba menyimulasikan bagaimana luasan dari Mina ini dan fasilitasnya. Ternyata Mina memang sangat luas, jadi jemaah haji diimbau untuk terus menyiapkan stamina dan fisik agar nanti bisa menjalankan rangkaian ibadah haji waktu di Mina ini dengan baik. Sofyan Hartanto, Mina, Kompas TV, Arab Saudi. Sejumlah persiapan jelang puncak haji terus dilakukan untuk memastikan kelancaran puncak ibadah haji. Pengamanan juga sudah terlihat di wilayah Jamarot. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari bersama tim Patuna Travel. Tahapan puncak ibadah haji sudah akan dimulai, tepatnya berlangsung selama 6 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau 25 Mei 2026, seluruh jamaah mulai bersiap untuk menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejumlah persiapan terus dimatangkan, terus dilakukan untuk mempersiapkan segala pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko-resiko yang terjadi terhadap jamaah. Termasuk diantaranya persiapan di wilayah tempat kami melaporkan, yaitu di wilayah Mina untuk pelaksanaan Jamarat.
Survei demi survei dilakukan untuk memastikan kenyamanan jamaah dalam melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Mina. Ya, alhamdulillah, insya Allah sudah 90% kita persiapkan, 10% masih menunggu, ada kemungkinan yang memang apabila terjadi perubahan-perubahan sedikit, tapi sampai hari ini alhamdulillah sih sebenarnya sudah bisa kita pastikan, namun kami yang tidak mau berharap terlalu besar, karena kemungkinan di ibadah haji ini selalu aja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita harapkan, sehingga kita perlu persiapan mindset apabila terjadi juga, kita udah harus siap dengan solusi-solusi yang terbaik buat jemaah nanti. Dan di Jamarot ini, di wilayah Jamarot, pengamanan juga sudah terlihat sejak kemarin. Polisi sudah berjaga terutama di wilayah menuju Jamarot. Sudah mulai ditutup dan tidak ada kendaraan yang bisa melintasi di wilayah Jamarot. Kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki kepentingan di wilayah ini akan diputar balikan dan tidak bisa mendekati wilayah Jamarot. Mulai 8 Zulhijjah, persiapkan diri Anda, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak minum air putih mengingat panasnya kota Mekah. Dan jangan sampai dehidrasi. Yang paling penting adalah dari rangkaian ibadah haji adalah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Merita Effendi, Diah Megasari, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara Wakil Menteri Kesehatan soroti biaya BPJS yang membengkak. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.